Di negara Malaysia, terutama di Penang, banyak rumah sakit yang bagus dan sering dikunjungi oleh orang-orang Indonesia. Dan mungkin saat ini Anda sedang merencanakan untuk berobat ke Penang, Malaysia. Dan mungkin juga Anda sudah mencari informasi tentang rumah sakit di Penang melalui internet. Tentunya banyak sekali review-review rumah sakit yang ada di Penang, Malaysia. Ada yang menyarankan ke rumah sakit ini, ada yang menyarankan ke rumah sakit itu. Dan pada akhirnya Anda bingung sendiri untuk menentukan rumah sakit mana yang bagus, yang sesuai dengan penyakit Anda. Oke, dalam video kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk memilih rumah sakit di Penang yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan sesuai dengan budget yang Anda miliki. Saksikan terus video ini sampai selesai. Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adi. Saya ucapkan selamat datang kepada Anda yang baru saja menemukan channel ini. Di channel ini saya banyak berbagi informasi mengenai seputar berobat di Penang, Malaysia. Informasi mengenai rumah sakit yang bagus di Penang, harga berobat di Penang, dokter-dokter yang bagus yang sesuai dengan penyakit Anda, dan hal-hal lainnya yang menyangkut berobat di Penang, Malaysia. Jika Anda memerlukan informasi seperti itu, silahkan subscribe channel ini. Terima kasih. Oke, tadi di awal video saya mengatakan bahwa saya akan memberikan beberapa tips cara memilih rumah sakit yang bagus di Penang, Malaysia. Tentunya yang sesuai dengan penyakit Anda dan sesuai dengan budget yang Anda miliki. Di Penang ini banyak rumah sakit yang favorit dan sering dikunjungi oleh orang-orang Indonesia. Mereka datang ke Penang umumnya berobat jantung, berobat tulang, berobat saraf, berobat ginjal, berobat batu empedu, berobat kanker, miom, kista, berobat program bayi tabung, dan masih banyak penyakit-penyakit yang lainnya. Kebanyakan dari mereka itu biasanya mencari second opinion. Maksudnya adalah mereka datang ke Penang untuk memastikan apakah diagnosisnya sama dengan di Indonesia. Jika ternyata diagnosisnya sama seperti diagnosis di Indonesia, ada beberapa pasien yang tetap melanjutkan berobat di Penang, seperti melakukan operasi dan lain sebagainya. Namun ada juga yang kembali ke Indonesia untuk melakukan pengobatan di negara Indonesia dengan memakai layanan BPJS, dan tentunya ini gratis ya. Mungkin sebelum Anda menonton video ini, Anda sudah mencari informasi tentang berobat di Penang. Dan mungkin banyak artikel-artikel dari website yang sudah Anda baca. Dan mungkin juga Anda sudah menonton video-video di YouTube yang membahas tentang berobat di Penang, Malaysia. Namun semakin banyak informasi yang Anda terima, mungkin justru Anda malah tambah pusing ya untuk menentukan rumah sakit mana yang bagus di Penang ini. Oke, nggak usah pusing-pusing. Tonton saja video ini sampai selesai. Jika Anda ingin berobat saraf, berobat tulang, berobat kanker, saya sarankan Anda datang ke rumah sakit yang namanya Rumah Sakit Island Hospital. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit swasta terbesar di Penang, Malaysia. Dan banyak pasien-pasien dari Indonesia yang berobat ke Island Hospital. Kemudian jika Anda ingin berobat THT, kanker payudara, dan berobat untuk penyakit anak, dalam hal ini adalah penyakit alergi, Anda bisa datang ke Rumah Sakit Loh Guan Lai Specialist Center di Penang, Malaysia. Kemudian jika Anda ingin berobat diabetes, berobat jantung, melakukan bypass ataupun pasang ring, Anda bisa datang ke Rumah Sakit Adventist Penang. Rumah Sakit Adventist Penang memang dari dahulu sampai sekarang terkenal menangani penyakit jantung dan diabetes. Banyak pasien-pasien dari Indonesia berobat jantung dan diabetes di Rumah Sakit Adventist. Kemudian jika Anda ingin berobat kista, miom, tiroid, batu ginjal, batu empedu, silahkan datang ke Rumah Sakit Lam Wah-E Pulau Pinang. Rumah Sakit Lam Wah-E terkenal dengan harganya yang murah. Dan setahu saya, satu-satunya di Penang rumah sakit yang paling murah yaitu Rumah Sakit Lam Wah-E. Tapi ya tidak semua penyakit bisa ditangani dengan baik, karena dokter-dokternya juga terbatas. Oke, jika Anda berobat di Rumah Sakit Lam Wah-E dan Anda memerlukan penginapan, kami menyediakan penginapan di sekitar Rumah Sakit Lam Wah-E. Jaraknya sangat dekat, cukup jalan kaki sekitar 5 menit. Fasilitas setiap kamar ada dilengkapi dengan AC, air mandi hangat, free wifi, peralatan dapur lengkap, ada mesin cuci, ada kulkas. Jika Anda sedang membutuhkan penginapan di sekitar Rumah Sakit Lam Wah-E, silakan hubungi nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Kemudian jika Anda ingin melakukan pengobatan kanker, dalam hal ini adalah kemoterapi, radioterapi, dan lain sebagainya, silahkan datang ke Rumah Sakit Mount Meriam. Rumah sakit inilah yang khusus menangani kanker. Akan tetapi di rumah sakit ini tidak menangani operasi. Jadi jika Anda ingin melakukan operasi, itu tidak bisa di Rumah Sakit Mount Meriam.
Oke, lanjut berikutnya. Bagi Anda pasangan suami istri yang sudah menikah lama, namun belum dikaruniai anak kandung, dan mungkin Anda sudah berobat sana-sini ya di Indonesia. Jika Anda tertarik untuk melakukan program bayi tabung di Penang, Malaysia, ada sebuah klinik yang populer sekali untuk program bayi tabung. Namanya adalah Klinik Genesis. Inilah salah satu tempat yang populer di Penang untuk melakukan program bayi tabung dengan tingkat keberhasilan 80%. Jadi jika Anda tertarik melakukan program bayi tabung di Penang, saya sarankan Anda datang ke Klinik Genesis. Jika Anda ingin berobat mata, Anda bisa datang ke rumah sakit khusus mata. Namanya adalah Rumah Sakit Optimax. Di Rumah Sakit Optimax ini menyediakan layanan operasi lasik, kemudian operasi katarak, dan pengobatan terkait saraf-saraf mata. Rumah Sakit Optimax ini memang rumah sakit khusus mata. Dia tidak menangani ginjal, jantung, dan lain sebagainya. Oke, itulah tadi beberapa tips memilih rumah sakit di Penang, Malaysia. Bagaimana? Apakah Anda sudah memiliki gambaran di rumah sakit mana Anda akan berobat? Atau justru jangan-jangan Anda malah tambah pusing melihat video ini ya? Oke lah, terima kasih karena telah menonton video ini. Saya Adi, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.